Bapak-Bapak, Ibu-ibu, kami berada di Gereja Hutuana Kota bersama dengan Pendeta Tanah Saleh, Pak Pendeta Tua Mulia yang di Kesolia, Pendeta Kesolia, dan sama Bapak siapa namanya? Mikael, Bapak Mikael ya. Pak Pendeta Kesolia yang akan menjadi penanya, kemudian mereka Pak Pendeta Tanah Saleh dan Pak Mikael yang akan memberikan jawaban. Silakan Pak Pendeta Kesolia. Pendeta Tanah Saleh boleh cerita sedikit secara singkat bagaimana sampai Advent masuk di sini ya. Kami dengar juga waktu di Amerika bahwa saudara-saudara kita di sini bahkan pendeta pernah dianiaya, mereka cegah orang-orang Advent dianggap seperti orang yang kelas 2 sudah bukan lagi anak penduduk sini. Bagaimana itu mulai waktu saudara masuk kemari, keadaan desa, jalannya dan lain-lain. Singkat saja supaya punya anggota-anggota umat-umat baik di Jakarta, Indonesia, baik di Amerika boleh tahu keadaan. Sebab betul di sana kan duduk-duduk di mobil senang-senang, ya tinggal di rumah AC, itu udah tahu saudara dong sansara apa di sini ya, itu yang orang perlu tahu. Baik, kalau waktu saya datang kemari tahun 2007 tanggal 1 Februari, jadi jalan ke Hutuana Kota ya tidak seperti yang sekarang, masih jalannya jalan setapak, jalan tikus masih jalan setapak. Jadi orang Advent yang saat itu ada, yang sudah ada ya di kampung, keluarga Bapak Hesri, kemudian keluarga Bapak Mihel, Bapak Nes, keluarga Bapak Eli. Tiga. Makan dulu. Sudah. Makan. Makan gampang, itu dengan sejarah gereja ada berapa saja? Dulu di sini. Kita lanjut. Sambung ya, Bapak yang mesti cari bagaimana Bapak. Teruskan dulu Pak Pendeta punya cerita. Teruskan Pak Pendeta punya cerita. Jadi waktu sampai di sini yang keluarga yang sudah ada, keluarga Bapak Hesri, Bapak Mihel, Leo, Ini Bapak Hesri, Bapak Nes, Bapak Eli. Tapi jumlah keanggotaan kami pada saat itu belum mencapai 25 anggota baptis untuk di organisasi jemaat. Jadi hari itu Hutuana Kota masih cabang dari jemaat Kairatu. Nah, jadi waktu kami sampai di sini, ya awalnya apa yang saya buat, saya pikir kira-kira ini apa yang harus kita buat untuk desa Hutuana Kota ini. Yang saya buat di sini adalah pertama saya buka kursus bahasa Inggris. Buka kursus bahasa Inggris. Kedua saya buka sanggar tari untuk menari. Ya, sanggar tari, budaya daerah di sini. Jadi tarian daerah. Ya, tarian daerah. Tapi sanggar tari yang saya buka di sini adalah untuk keseluruhan budaya Maluku. Jadi bukan cuma budaya dari desa Hutuana Kota, tapi seluruh tarian dari daerah Maluku kita bikin di sini, bikin di sanggar tari. Terus saya buka kejar paket B, paket C, karena sebagian besar orang-orang di Hutuana Kota ini Paket B, C itu apa? Itu yang tidak lulus SMP, mereka di ujian persamaan supaya dapat ijazah. Ijazah SMP. Lalu yang tidak ada jasa SMA ikut kejar paket C supaya dapat ijazah SMA. Ijazah Jadi yang orang tua-tua juga bisa ikut. Awalnya waktu datang itu disambut baik-baik. Jadi karena untuk masyarakat kan, tapi ditanggapi oleh sebagian besar yang majelis-majelis orang-orang Advent, orang GPM fanatik. Jadi kita jalan sanggar tarinya jalan bagus sampai turun di Ambon, ikut acara di Ambon. Hari itu wali kota, bukan wali kota, wakil gubernur Ratu Konsina, dia langsung resmikan kita punya acara dan dia langsung ngomong sama kita supaya kalau boleh kita punya sanggar tari ini ditingkatkan, dilestarikan. jadi dibuat lagi lebih bagus. Kemudian waktu kembali ke desa, ya waktu kami pergi itu ternyata sudah isu-isu yang tidak baik. Bahwa kalau orang-orang yang pergi sana itu nanti baptis masuk Advent, nanti masuk baptis. Padahal mereka yang ikut sanggar tari itu kan nggak baptis. Waktu kembali Bapak Raja bersama dengan 3 batu tungku nih, kalau istilah batu tungku ini. Jadi dari pendidikan, pemerintahan desa sama gereja gitu ya, mereka bersepakat untuk tutup ini sanggar tari. Jadi tutup sanggar tari,
kursus bahasa Inggris mereka tidak bisa tutup karena itu inisiatif saya sendiri. Terus anggar tadi saya memang minta dari pemerintah desa untuk bantu. Iya. Jadi akhirnya mereka larang mereka tutup. Kalau kursus bahasa Inggris mereka caranya adalah dengan melarang semua anak-anak anggota mereka dari luar jangan ada yang ikut kursus. Jadi awalnya itu kita bikin kursus dari rumah yang hanya 5 orang pindah ke sekolah lalu bikin di balai desa. Karena sudah terlalu banyak orang dewasa sudah mau ikut. Tapi akhirnya cuma tinggal 5 orang lagi kembali yang dari awal itu. Karena mereka sudah larang orang. Lalu yang kejar paket B, paket C itu dilarang lagi sama pemerintah sehingga akhirnya yang waktu kita mau persiapan untuk bawa mereka ke Ambon untuk ujian tidak jadi, dibatal, dihalang-halangi. Nah setelah itu kita buat ikut acara KKR di Piru, lalu pendeta waktu itu pendeta siapa ya Bapak ya? Pendeta Ruspana ya. Pendeta Ruspana beliau yang larang-larang masyarakat supaya kalau boleh saya dilarang tidak boleh masuk orang punya rumah untuk ini semua. Lalu ada satu keluarga, bukan keluarga, ibu janda, dia kasih rumah pastori untuk saya. Dia kasih dia punya rumah untuk dijadikan pastori untuk pendeta Advent. Orang GPM yang kasih. Tapi ibu janda ini diintimidasi. Dia dimarah sama keluarganya, kebunnya dibakar. Jadi akhirnya ya saya masih tetap tinggal di situ, tapi untuk menjaga perasaannya saya bilang mama saya mau salah, saya mau kasih rumah, tapi dia tetap berkeras. Nah, nanti pada saat GPM itu apa? Gereja Protestan Maluku. Jadi nanti pada saat waktu sebelum acara KKR itu, acara yang di Piru itu, kita ada buat acara KKR sebelum itu tidak, waktu itu dihukum. Waktu awal datang itu, belum ya? Belum. Jadi cara pendekatan yang saya buat itu adalah pendekatan pribadi-pribadi dari rumah ke rumah, tapi sudah dilarang. Nah, mereka larang saya tidak boleh masuk orang punya rumah sembarang. Tapi saya pikir ini gimana supaya tidak usah menimbulkan pertikaian kan. Saya masih baru datang, baru mau menyesuaikan dengan orang sini. Akhirnya di sini biasa kalau ada orang meninggal itu setelah acara kubur ada 3 malam ya. 3 malam itu mereka kumpul di acara rumah duka itu untuk Rumah duka. cerita-cerita, ngomong-ngomong. Jadi selama saya tugas mendekati tanggal 17 November itu ada beberapa orang yang meninggal, orang tua yang meninggal. Wah ini gimana ya? Kok ada orang meninggal? Tuhan, metode apa yang saya bisa pakai dari acara ini? Karena di saat orang meninggal orang berkumpul di saat itu banyak. Sekarang kan saya tidak bisa masuk lagi dari rumah ke rumah. Kebetulan ada anggota kita yang sama-sama dibaptis dengan Bapak Yesus. Mereka pionir. Jadi beliau ini pionir dibaptis, tapi beliau meninggal. Meninggal di rumah di bawah. Keluarga besar mereka yang bukan Advent dan masyarakat juga kumpul di bawah. Nah, saya manfaatkan situasi itu dengan bawa buku-buku Advent itu di kebenaran tentang Sabat, Letter of the Sabbath itu. Ya. Lalu kita bikin seminar singkat. Dilupakan. Jadi kita berbicara hari itu, bukunya saya sudah bawa dulu. Kita bicara mulai dari jam 7 sampai jam 12 malam. Mereka dengar semua ya. Di rumah duka itu. Selama 3 malam berturut-turut. Orang Orang terus. Jadi saya gunakan kesempatan itu untuk bicara firman. Oh iya, karena mereka mesti datang untuk ke acara duka kan? Ya, jadi kesempatan itu saya gunakan untuk bicara. Jadi bicara 3 malam, habis acara itu selesai, saya bagi buku itu. Bagi untuk tamu-tamu yang datang. Dari bagi buku itu, akhirnya satu keluarga dari Makassar, suami istri dan anak mereka langsung ambil keputusan untuk mau dibaptis. Cuma dari 3 malam itu, dari buku, dari acara 3 malam itu. Lalu anak-anak, karena saya sudah buka kursus bahasa Inggris, orang-orang tua yang mereka simpatisan, yang mereka memang karena mereka tidak berani untuk terang-terangan undang saya ke rumah, tapi mereka suka sama kita, simpatisan, mereka kirim anak-anaknya ke saya. Pendeta atur anak-anak kami mau jadi Advent, mau jadi apa, terserah. Saya bilang saya tidak bisa atur mereka jadi Advent, itu pilihan mereka. Tapi saya mau memajukan pendidikan. Saya bawa mereka yang putus-putus sekolah tadi karena tidak jadi kejar paket B, paket C. Saya bawa mereka ke Ambon untuk sekolah. Sampai di Ambon, sekolah di sana. Kok belum tinggal di mana? Mereka tinggal di sekolah di kita itu ada 2, SLA sama sekolahnya Bapak Bob Nusawakan. Oh, Nusawakan. Oh, Yuba di Nusawakan. Ya, saya bawa satu di SLA, sebagian saya bawa SLA, sebagian saya bawa di Bob Nusawakan. Orang-orang yang sekolah di sekolah-sekolah itu akhirnya mereka baptis. Dari baptis itulah akhirnya pada tanggal sebelum acara 17 November itu kita buat Piru bikin KKR
dan semua yang sudah ambil keputusan untuk baptis di kampung ini kita bawa langsung ke Piru. Jadi tidak bisa baptis sini. Kita bawa ke Piru untuk dibaptis, dan jumlah itu total untuk baptisan organisasi jemaat itu sudah capai 25 anggota. Oh, so bisa. Jadi semua orang asli sini. Asli sini. Semua orang asli sini. Terus sambung. Jadi setelah mereka pulang dari Piru, didengar oleh kampung bahwa sebagian yang turun ke Ambon, yang pendeta bawah itu yang ikut kejar paket B, paket C itu, yang tidak jadi di kampung sini, yang ikut ke Ambon, semuanya sudah baptis, anak-anak mereka, dan yang ikut ke Piru, yang satu keluarga ikut ke Piru itu juga sudah baptis. Akhirnya mereka mulai bikin apa? Mereka mulai lempar rumah saya tadi yang saya cerita awal. Mereka lempar pastori saya, mereka lempar cari gara-gara, mulai berteriak, ibu pendeta mereka berteriak dari arah pastori ke arah saya. Lalu mereka kirim surat. Mereka kirim surat kepada kami dengan katanya ada mau apa tuh Bapak sih surat itu untuk mau ikut acara tiga batu tungku. Istilahnya tiga batu tungku itu gereja, pendidikan dan pemerintah. Jadi untuk kemajuan desa. Jadi undangannya secara umum. Tapi kami sudah dengar isu-isu, wah ini suasana kampung sudah bagus. Jadi apa? Orang sudah mulai, kita jalan, orang sudah mulai ada yang berteriak, ada yang mulai buang-buang suara marah. Lalu saya bilang sama Bapak Yes, kita naik ke sini. Lalu saya bilang sama Bapak Yes, temani saya, karena dia yang pionir. Jadi saya ngusir orang yang baru baptis. Lalu hari itu mereka punya rencana untuk mengusir kami dari kampung ya. Usir sama kami orang Advent dari kampung. Semua orang Advent. Ya. Hari itu saya bicara sama Bapak Nes. Saya bilang, Bapak Nes orang asli sini. Iya asli sini. Tinggal di rumah. Kalau mereka masuk ke rumah, ya kita nggak usah apa-apa. Pokoknya tinggal di rumah apa, biar nanti kami yang dibawa. Jadi Bapak Hes, Bapak Eli Rumah Muli, sama Bapak Obed. Tapi Bapak Obed saya bilang nggak usah masuk di balai desa. Yang masuk cuma kami 3. Jadi kami masuk seperti di media persidangan. Lalu Bapak Obed di luar, saya bilang kalau ada jadi sesuatu terjadi. Bapak Obed itu di nama siapa tuh? Bapak Leo Taniwer. Leo Taniwer, iya. Itu panggil Bapak Obed. Jadi waktu saya bilang kalau jadi sesuatu kami malam ini, langsung turun ke Ratu lapor ke polisi. Jadi kami sudah bilang seperti itu. Jadi rapatnya memang ramai, karena cuma kami 3. Kami memang disudutkan betul-betul. Jadi yang hadir di depan itu pemerintah desa, majelis, dan sebagian majelis, ibu pendeta dulu, dan kami di bagian, lalu dikeliling oleh semua pemuda. Ketua-ketua pemuda mereka sudah ada semua di campur, ketua pemuda di luar. Jadi mereka memang sudah berencana hari itu. Mereka bikin sedemikian rupa, lalu sebelum menghasilkan 6 keputusan desa, mereka sudah kasih turun lampu Petromax. Jadi malam itu mereka berdebat, tapi mereka tidak bisa menang kita. Jadi mereka kasih turun itu lampu, mau dimatikan untuk memukul kita dalam itu. Lalu saya bilang sama mereka, ibu ini kasih mati lampu buat apa? Mau pukul kami di sini. Saya bilang, kalau saya mati di sini, bukan masalah GPM dengan Advent. Ini masalah keluarga. Oke lah, saya orang Advent, tapi keluarga saya tidak akan tinggal diam. Keluarga saya tidak akan tinggal. Keluarga saya ada Islam, ada Katolik, ada Protestan. Saya orang Maluku, saya bukan orang pendatang. Lalu ibu pendeta mereka katakan, bicara apa nih, sombong anak. Saya bilang, saya tidak bicara sombong. Kalau saya datang ke Ibu Kota untuk ajar orang untuk berkelahi, untuk ajar orang angkat senjata lawan pemerintah, boleh. Orang mabuk, orang berzina, ibu dong ada larang, ada sidang, orang pencuri ada dipanggil. Sekarang orang masuk Advent. Kenapa kami yang dipanggil di sidang? Tanya mereka, apakah mereka masuk itu dipaksakan, dirayu, dibujuk, ataukah karena kemauan sendiri? Nah, mereka kasih naik itu lampu lagi. Setelah itu berdebat menghasilkan dalam keputusan desa yang ada di, saya sudah arsipkan untuk jemaat. Nah, keputusan saya mau dibaca lagi atau dosa? Baca sebentar. Baca kan bro. Jadi karena buku ini juga sudah ini. Jadi semua arsip-arsip selama saya tugas 5 tahun di sini, apa yang jadi saya simpan jadi satu arsip supaya ada buktinya. Jadi ada keputusan itu. Ada yang saya sudah ketik, tapi saya suka baca yang ini, yang dari ini, yang dari aslinya. Jadi keputusan itu tanggal 12 November 2007. Jadi sebelum tanggal 17. Iya. Bagi seseorang yang berbalik ke aliran lain atau ke GPM, Advent harus membuat pernyataan sendiri dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang berwenang. Kedua, bagi pihak-pihak yang mencoba mengadu domba kedua belah pihak, maka akan dituntut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga,
Melalui pertemuan ini kembali menjalin hubungan bersama GPM dan Advent seperti semula. Keempat, semua masalah yang dibicarakan malam ini tidak diulangi pada saat-saat mendatang. Kelima, keputusan desa ini untuk melindungi. Dan yang keenam, semua keputusan yang diambil pemerintah desa harus dengan seadil-adilnya. Jadi sudah tidak lagi, intinya mereka mau langsung, jangan kita bikin KKR lagi, bikin kegiatan bisa, tapi dari hasil keputusan 6 ini semuanya bersifat netral. Jadi akhirnya kami diuntungkan. Waktu saya mau keluar dari balai desa, mereka kerjanya sepertinya sudah sepakat. Mungkin ada satu yang lari mau pukul saya supaya saya lari balik masuk ke desa, lalu mereka mau pukul kami dalam itu. Jadi waktu saya jalan keluar, ada satu orang lari dari arah depan. Dia lari arah depan supaya kalau boleh saya balik masuk lagi ke balai desa kan. Sudah selesai supaya tangan semua. Tapi mereka belum puas karena mereka masih kalah kan. Saya waktu keluar satu lari dari arah sana mau pukul. Bukan saya kadang mau geraknya seperti itu. Saya langsung lari ke arah dia lagi. Jadi dia pikir saya lari balik. Saya lari baru ke arah dia langsung pegang tangannya. Jadi dia tangannya sudah gini. Saya lari langsung pegang. Malam saudara, bingung dia. Dia enggak tahu bilang apa. Malam pendeta, enggak tahu bilang apa. Malam itu kita pergi ke rumahnya Bapak Eli. Saya tidak lagi ke pastori. Karena kalau saya ke pastori paling dilempari malam itu kan. Jadi Bapak Eli bilang, "Pendeta enggak usah tinggal lagi di rumah itu. Tinggal saja di rumah saya." Karena suasana desa sudah bagus lagi. Tanggal 12 hari itu, dan pagi harinya saya langsung turun koordinasi sama pendeta distrik dan kita bikin surat permohonan kepada kepolisian untuk naik ke Hukuna Kota, lalu beritahukan ke daerah tanggal 17 November acara dibuat di Hukuna Kota untuk mengorganisir cabang ini dari jemaat Hukuna Kota. Jadi itu awal ceritanya. Jadi dan waktu diorganisir 25 anggota baptis semuanya orang asli pegunungan sini. Tidak kita minta dari ada untuk tambah-tambah keanggotaan, tidak. Semua orang dari asli. Yang 99% semuanya itu dibaptiskan dari luar masuk ke Advent. Nah, setelah itu kita mulai bikin kegiatan-kegiatan. Ini terlalu panjang kali. Nah, barang ada Bapak punya lagi ada yang. Iya, pendek-pendek aja. Iya. Meresmikan. Jadi setelah organisasi gereja siapa datang dari daerah? Organisasi gereja yang datang waktu itu ketua daerahnya Pendeta Tomatala. Lalu didampingi dari daerah departemennya itu Pendeta Walter Revalu. Lalu sebagian besar jemaat Kairatu dengan beserta dengan majelis mereka, keluarga La Amena, Bapak Ateng juga ada datang. Bapak Ateng datang ya? Ada datang. Bapak Ilaki ada datang walaupun sudah tua, mereka masih datang. Keluarga siapa lagi yang datang waktu itu? Punya dari sebagian besar jemaat Kairatu, dan ada dari perwakilan cuma 1 atau 2 orang dari jemaat Masohi, dari jemaat Rumah Kai, perwakilan 1-2 orang dari jemaat Kamaria untuk menghadiri acara ini. Dan kita undang pemerintah desa lagi. Yang hadir hari itu Bapak Rajanya tidak hadir, cuma sekretaris desanya hadir untuk ikut acara pengorganisiran jemaat Hukuna Kota. Waktu itu baru ada Advent baru di gunung sini, belum ada yang di gunung nanti. Untuk tahun 2007 17 November 2008 baru kita mulai adakan penginjilan aktif ke desa Rumberu. Itu jalannya kalau kita jalan biasa dari Hukuna Kota, dari Huku sampai ke Rumberu itu bisa sampai 8 jam. 8 jam jalan kaki. Itu menyeberang sungai lagi sampai ke desa Rumberu. Jadi kita mulai bikin pergerakan di sana, lalu dapat itu keluarga Bapak Otis Akolo, yang sekarang sudah di Kawatu. Awalnya sudah ada, kita punya anggota saudara Minania, sudah ada di Rumberu, lalu kita bikin kunjungan ke sana, lalu dapat satu keluarga, lalu dapat lagi satu simpatisan dari desa Rumberu, 2 keluarga, Bapak Buang, Bapak Otis dengan satu yang ibu itu. Yang jadinya di rumah itu dipukul itu, kepalanya berdarah ibu itu. Saya sudah lupa namanya. Mereka itu dari desa Rumberu. Setelah itu kita masuk lagi ke Rambatu, dapat lagi satu keluarga. Rambatu dulu belum ada Advent. Rambatu dari Rumberu berapa jauh? Rambatu dari Rumberu cukup dekat. Kalau kita jalan cepat 1 jam, kalau santai-santai 2 jam. 2 jam. Tapi tidak naik gunung, cuma jalan datar. Jalan cepat orang desa, mereka jalan cepat orang kota 2 jam. Iya, kalau ke jalan desa 2 kali lipat. Ya kalau saudara bilang tadi 8 jam dari sini Rumberu, buat kita ini. Nah itu saya sudah jalan biasa. Saya pertama jalan biasa dulu, nanti baru jalan cepat, kita jalan potong, coba-coba jalan potong. Iya, artinya jalan biasa orang gunung. Jalan biasanya itu cepat kita. Bagi kita ini 8 mesti 16 jam baru tiba.
ini bukan, ini saudara-saudara kita yang di kota-kota besar belajar berjalan supaya jantung sehat. Soalnya nanjak lari mereka. Jadi setelah tahun berikutnya, tahun 2007, organisasi jemaat, 2006 kita masuk di menjangkau desa Rumberu, 2007, 2008, 2009 masuk di desa Rambatu, 2010 kita bikin KKR di Hukum yang dihadiri oleh pendeta Edgar, kita undang dengan pendeta Maju, lalu dapat 2 keluarga. Akhirnya total di jemaat rumah Tita sudah 4 keluarga Advent di sana. Kemudian setelah acara KKR itu selesai, ada surat, kami dapat surat dari ini sudah diarsipkan untuk mereka melarang kami jangan lagi bikin kegiatan apapun di desa ini dalam hal ibadah, jangan undang-undang, jangan bikin undangan, jangan bikin spanduk lagi. Tahun kemarin, lalu kami balas surat mereka, ada dalam berkas-berkas di sini, semua ada lengkap. Dan akhirnya untuk KKR tahun ini kita tidak bikin lagi undangan, bukan berarti kita takut untuk ini, tidak. Tapi karena ya kita tidak mau menjaga hubungan baik saja, menjaga hubungan baik dengan mereka. Jadi kita tidak berundangan, cuma suara dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Jadi untuk perkembangan gereja sekarang, kita punya gereja anggota baptis 35 anggota baptis tersebar di jemaat sini dan cabang-cabang di seluruh pegunungan. 4 keluarga di Rumah Tita, 1 keluarga di Rumberu, 1 keluarga di Rambatu, lalu 2 keluarga itu yang di Rumberu itu sudah turun tinggal di Kawatu. Yang Kairatu sekarang sementara pegang. Sudah turun di Kawatu. Oh, lebih dekat ke Kairatu itu Kawatu. Ya, Kawatu. Dia sudah turun tinggal di Kawatu. Kemudian apa program yang kami buat di sini? Yaitu yang pertama, karena kita punya paket B, paket C sudah ditutup, sudah tutup. Jadi apa yang saya buat untuk anggota-anggota jemaat sekarang, lalu kita bikin secara umum. Nah, kebetulan kita juga sementara bangun gereja kami. Bikin bunga. Jadi kita bikin hasil karya, ada foto-fotonya di sini. Kita bikin bunga kerjasama dengan Deperindak, Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kabupaten. Ini bunga-bunganya sudah habis, tidak ada lagi. Kita sudah bawa ke dinas, sudah dijual. Dari bunga ini dapat dana ya? Ya, kita dapat dana sebagian. Jadi kita pakai namanya CMC. Iya. CMC itu bukan seperti Jakarta ya untuk Chinese Ministry Center, tapi KIR Malukas Center, cabang Kuala Kota. Jadi itu koperasi, kita biar koperasi, dan sekarang saya minta usaha untuk tanam serai merah. Serai merah? Ya, Serai merah. Serai Serai merah itu buat minyak gosok. Minyak wangi dan minyak segala macam ya. Itu dikhususkan supaya anggota jemaat dibudidayakan dan meningkatkan perekonomian anggota jemaat, dan sekaligus sebagian keuntungan itu kita gunakan untuk pembangunan gereja kami. Dan dari dinas apa yang janji mau kasih dia punya mesin itu? Dinas Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten. Dia mau kasih mesin itu? Ya, apa ketep untuk masak. Ketep untuk masak itu. Kan itu dari uap kan dari minyak toh. Jadi itu yang saya punya dari mulai saya datang sampai terakhir ini, KKR ini, yang acara ibadah bersama ini yang dibuat dari Pintu Kesawian. Tapi kalau untuk yang awal-awal, tantangan awal, ini juniornya, dia yang tahu ceritanya dari awal. Cerita dulu Pak. Singkat aja. Ya, terima kasih waktu Kasih kenal dulu sama siapa ya? Bapak Sri Suryali. Suryali. Dari awal memang ya susah-susah juga, saya sudah 22 tahun di Advent ini. Jadi saya baptis tahun 9 bulan Oktober. Ya saya sudah lupa tanggalnya, tapi saya dibaptiskan, dan waktu saya pulang ke sini ketemu dengan saudara Eli Suryali, dia juga baru sendiri, dia juga almarhum, tapi dia sudah meninggal. Dia punya istri waktu itu baptis Pak. Jadi kita lawat-lawat dia juga. Jadi dia juga kurang ya begitu ya maju mundur karena itu dia sendiri. Setelah saya datang ke sini, ya saya baptis, ya saya pulang di sini, baru kita mulai. Tapi saudara baptis di mana? Di Kairatu. Pada waktu saya laki. Sudah datang ke ya datang ke sini, ya kita mulai
masih sucikan sabar di Karatu dulu, karena asli rawan sekali. Pokoknya Advent tidak boleh tambah-tambah, mulai rawan sudah. Jadi waktu beta mulai pergi di Karatu, ya beta mulai jemaat Karatu dia mau datang itu, saya punya anak mati dulu, ya saya meninggal. Saya punya anak dia meninggal. Waktu saya punya istri belum baptis. Jadi waktu ada KKR di Masohi oleh Pendeta Kesolia, ya istri saya baptis di situ. Oh, Pendeta Kesolia? Iya, Kesolia baptis. Anak Pak Pendeta Kesolia apa Pendeta Kesolia? Pendeta Kesolia yang baptis, yang buat KKR di Masohi itu dengan pendeta yang orang Filipina itu. Abdul Majid. Buat KKR itu. Baru kita pulang, ya kita punya anak. Jadi anak itu waktu dia meninggal, ini saya cerita dari awal-awal ini. Ya kita meninggal, ya jemaat Karatu datang untuk berkumpul saya punya anak. Lalu selesai itu ada ya pekabaran sudah mulai terbuka, sudah mulai tahu-tahu sahabat, ya jemaat Karatu datang sini untuk berbakti di rumahnya ya Pak Almarhum tadi, Pak Eri Suryali. Jadi kita baru keluarga, kita baru keluarga. Jadi kita berusaha ya kita lawan sama jemaat Karatu, ya istri dari Bapak Eri tadi, mereka baptis, aja kita 2 keluarga. Ya, jadi setelah 2 keluarga itu ya mulai panas, ya api sudah mulai panas, sudah mulai ini ya, sudah mensorot. Ada ya, jadi sekarang saya dibilang bahwa bongki saya gila ini mereka tiap saya kata pergi siram batu pamali di sana ya, dia bilang orang Aten, saya bisa pergi siram batu pamali, ya saya siram. Katanya mati segala macam, saya bikin yang mereka buat, yang mereka suruh. Ternyata saya tidak mati sampai sekarang. Jadi ya selesai itu, ya kita bawa keluarga. Ada KKR di sini juga. Apa yang membuat masalah? Bukan KKR. Apa yang membuat masalah oleh Pendeta Sinewe. Baru ya dapat anggota Bapak Ilmu Mamuli ini yang ada pergi TSPM ini. Jadi kita bawa baptis di Wayame. Kita pulang itu, ya saya dapat tantangan di situ, dipukul. Mulai ada tantangan di situ, mulai dipukul sampai dorang mau potong parang. Ya saya pukul sampai saya punya gigi dipatah ini. Patah gigi ini dipukul ini. Dipukul. Mereka pukul 2 orang, pukul saya 1 hari. Gara-gara anggota-anggota yang kita bawa baptis. Itu aneh besar-besar. Pasal saya menangis, pokoknya saya bilang potong saja. Saya bilang ya potong aja. Ya berarti saya ya, karena sahabat potong saja. Jadi saya anehnya besar-besar. Pokoknya saya dapat tantangan besar-besar. Dari GPM ya? Iya dari GPM, dari angkatan muda, dari GPM. Di situ admin harus. Ya, jadi mereka bilang kalau boleh admin tidak ada sih, tutup sama sekali, tidak bisa ini. Ya, jadi itu. Tapi ya selesai itu, ya kita sudah cabang di sini. Jadi kita berbakti di rumah saya waktu itu dulu atau di rumah keluarga yang sudah meninggal. Jadi kita mulai dari nol waktu itu ya, kita sudah susah lah. Pokoknya selesai itu. Perjalanan cabang itu lama. Perjalanan cabang itu hampir 15 tahun, 10 tahun lebih. Kalau dari tahun 89 ke 2007 itu berapa tahun? Kan lama kan? Proses itu kan cukup lama. Jadi waktu mau organisir, ya pendeta ini datang juga. Bukan secara kebetulan. Ini saya jujur. Waktu saya ke Ambon, bendahara daerah waktu itu yang sudah pindah siapa itu? Pak Kuhu tanya saya, Bapak bagaimana? Kita mau taruh TSPM di Huku ini. Mau ke SEMB? Saya bilang terserah Bapak. Mau. Waktu itu status pendeta ini kan TSPM. Mau, oke. Ya taruh supaya ya perkembangan. Ya tahu-tahu kemarin pendeta ini waktu status TSPM, ini kita bicara masuk untuk langsung jemaat ini. Ya, pendeta tanya saya, Bapak bagaimana? Kita mau baptiskan, pendeta datang, ya kita sudah punya komitmen untuk kalau boleh mau organisasi atau tidak. Jadi pendeta selalu koordinasi sama saya karena ya pendeta tahu, ya sesuatu mesti tanya, ya koordinasi dulu. Jadi saya bilang, terserah, tetapi kalau mau organisir, berarti kita ini punya tanggung jawab ini sudah berat. Ya kita bukan lagi cabang. Jadi waktu saya sambung dengan apa yang tadi bilang, waktu bawa kakak orang baptis itu, apa itu tanya saya,
mau bawa kakak orang baptis di KKR di Piru ataukah mau organisir dulu. Waktu itu apa yang tanya saya? Kita berembuk. Saya bilang tidak bisa. Bawa saja kalau aniaya saya bawa saja, bawa baptis. Datang baru kita organisir. Ya saya bilang pendeta bawa saja, bawa kakak saya baptis saja. Datang kalau mau potong katong, mau bunuh terserah. Bisa saya bilang sama pendeta berdiri. Karena hari itu memang oke sudah siap itu, mau mati-mati. Karena ini menghadapi sama organisir, sedangkan negeri ini sudah pokoknya bilang tidak boleh kasih dong organisir, tidak boleh. Itu tantangan itu setan yang bilang itu jujur saja. Mereka bilang tidak boleh organisir, mereka kasih tantangan luar biasa. Menghadapi organisir tantangan pokoknya luar biasa. Pendeta sampai ya. Jadi waktu setelah pendeta kita bawa kakak saya itu untuk bebas saudara calo Sorial yang tinggi baptis itu pulang. Ya kita dapat tantangan yang tadi, yang pendeta bilang dibawa di kepala desa, diadili di sana itu. Nah kita kita menangis. Waktu mau pergi itu kasihan. Ini saya sama pendeta menangis. Waktu peluk menghadapi tantangan terus terang. Saya dan pendeta masih tadi ini sama juga. Tapi karena sahabat, saya kalau cerita saya rasakan. Waktu kita pergi ke Siak, malah itu mereka mau bunuh-bunuh kalau cerita saya tadi mau bunuh-bunuh. Saya sudah siap kita lihat. Pendeta memang ya bicara. Hari itu saya bilang untuk mereka, kita datang pada hari Sabat. Hari itu pendeta kita berbantah. Saya bilang untuk ibu pendeta waktu itu, kalau orang Advent itu tidak puji orang, tapi hari Sabat itu mereka punya pilihan. Kita datang sini karena Sabat, bukan karena Advent. Kita rasain. Jadi malam itu kalau kita mau dibunuh. Kalau sambungan dari pendeta kan, tapi kita berpeluk mati. Kalau itu pendeta tanya saya, Bapak Yes, mau organisir atau baptis ke muka? Saya bilang baptis saja. Kasih baptis itu anggota, bawa saja, pulang. Kalau kita mau nyanyi, dan memang terjadi. Setelah bawa pulang itu, anggota aniaya tiba. Jadi hari itu mereka sudah siap untuk mau labrak kita itu di dalam nanggung. Sudah tegang, negeri ini sudah tegang. Tapi puji Tuhan, itulah ya kisah daripada mau terbentuknya ini ya jemaat. Karena memang juga terus terang setan pukul kuat kalau tidak boleh organisir. Dan itu saatnya. Waktu saya punya istri mau organisir ke sini, dia bilang saatnya 2007 organisir. Tuhan sudah mendatang, organisir jemaat. Amin. Amin. Jujur. Dan puji Tuhan, nama kita setelah terusir resmi sampai di Amerika sudah kan akui kita hukuman kota karena resmi jemaat. Ya. Bapak bisa datang ke ini jemaat. Kalau status tabang kan, ya sampai sekarang juga saya percaya Bapak belum bisa datang. Siapa itu mau kenal jemaat? Tapi dengan jemaat hukuman kota, Amerika bisa tahu hukuman kota itu jemaat internasional. Semua tahu. Amin. Itulah Ya. kisah daripada. Sekarang Bapak boleh sekarang Bapak punya cerita. Yang dari ini taruh. Oh, saya ingin ceritakan. Terima kasih. Kasih kita nama dulu. Nama saya Mikel Lumamuli. Ya, Mikel Lumamuli. Lumamuli. Iya. Saya ingin ceritakan kembali peristiwa yang terjadi untuk dalam rencana mendirikan sebuah gereja di waktu itu masih calon ya. Jadi pada saat itu setelah dalam perencanaan kami untuk mendirikan itu gereja, karena saya pada saat itu saya sudah dibaptiskan menjadi anggota gereja musik anak itu. Jadi pada saat itu saya masih pemuda, seorang pemuda belum kawin. Jadi pada rencana setelah mereka tahu untuk kami mau mendirikan gereja, pada saat itu setelah rencana hari untuk mau didirikan, dia punya peristiwa kemarinnya pada saat beberapa pemuda bahkan orang-orang kampung ke Unity itu, pada saat itu mereka pulang, mereka di pertengahan jalan mereka sudah atur rencana secepat mungkin, dan mereka dalam mereka membawa Shopee. Pada saat itu mereka sudah setelah mereka rencana untuk batal ini program kita, mereka mabuk semua dan mereka kembali. Dan pada saat itu memang keadaan desa ini sangat tegang. Kami juga karena kami masih sedikit,
Jadi saya sebagai seorang pemuda waktu itu juga saya berdiam diri karena saya tidak bisa mampu untuk menghadapi masa yang ada. Karena itu juga masa Pak pada saat itu. Jadi peristiwa yang terjadi pada saat itu pagi hari, rencana mau didirikan itu gereja pada saat itu didatangi oleh pendeta GPM, yaitu pendeta Lot Matalale pada saat itu. Beliau bertugas di jemaat ini. Beliau datang dan setelah beliau melihat semua ramuan daripada gereja itu sudah ada dan siap untuk didirikan, saudara, pada saat itu beliau dengan membawa parang dan beliau terus potong itu semua ramuan yang ada di tempat itu untuk kami mau dirikan itu gereja. Saudara, pada saat itu memang sangat luar biasa. Saya juga ada saksi mata. Saya melihat peristiwa yang terjadi pada saat itu juga. Saya memang sangat terkesan sekali kalau cerita mengenai waktu didirikan itu gereja. Saya juga sangat terkesan. Saya sangat menyesal karena mengapa sampai tindakan seperti itu terjadi di antara kami, sedangkan kami sendiri juga bukan orang luar. Kami ini asli orang Pukualakuta. Kenapa hal itu akan terjadi? Tapi kami kembali berpikir bahwa mungkin dari semua peristiwa yang terjadi, yang kami alami, itu juga ada jalan-jalan yang terbaik yang Tuhan sudah buat bagi kita di sini. Dan ternyata saudara, pada saat kami rencana-rencana untuk menggagalkan ini pekerjaan Tuhan, saya sendiri, bapak saya sendiri, yang beliau pada saat itu, beliau juga tua agama kalau di Maluku di sini, tua agama. Jadi beliau sendiri yang juga tergolong dalam menghasut untuk menghalangi pekerjaan Tuhan. Saya tidak segan-segan katakan ini karena ini bukti. Walaupun bapak saya, tapi ini bukti yang katakan demikian. Karena bapak saya juga termasuk juga majelis, jadi mereka semua yang menghasut ini, menghasut untuk tidak mendirikan kahwat Tuhan yang ada di negeri ini, bahkan jemaat ini. Jadi memang sangat luar biasa. Tetapi pada saat kami partisipasi kembali, kami mengusahakan supaya bagaimana walaupun ada hal-hal yang sudah terjadi, tapi kami usaha dengan sekuat tenaga kami, bahkan kami juga berdoa kepada Tuhan sehingga walaupun dengan tantangan yang ada, tetapi kami juga berhasil. Setelah peristiwa yang terjadi, kami tidak lagi mendirikan bangunan di tempat yang rencana awalnya, dan kembali juga pada saat itu kami berkomitmen. Kebetulan Bapak Hes juga ada, bahkan kami semua yang sudah ada di jemaat ini di cabang waktu itu, kami sepakat untuk mendirikan, bahkan membersihkan tempat ini untuk mendirikan gereja di tempat ini. Ya. Jadi mungkin itu sedikit kesaksian daripada saya yang kami bisa sampaikan untuk Bapak, bahkan saudara-saudara sekalian di pusat ini. Karena memang bukan kelihatan, tapi masyarakat di sini sudah mengertilah siapa Advent itu ya. Advent itu satu gereja yang sah di Indonesia, dan banyak kali terjadi bahwa masyarakat atau pendeta di salah satu, misalnya golongan lain, mereka pendeta itu, mereka kadang-kadang pikir mereka itu kepala desa. Sehingga mereka kuasai itu rakyat sebagai kepala desa, padahal mereka harus kuasai sebagai kepala desa punya tanggung jawab sendiri. Tapi ini sudah bikin apa yang dong perintah desa mesti dengar. Nah, kita ada badan hukum dan tidak bisa di apa-apakan, karena kalau apa yang terjadi lapor pada badan hukum, pemerintah yang mengesahkan badan hukum ini kita hidup sah. Nanti aniaya berikut, apa boleh buat menjelang Yesus datang, itu sudah tidak berlaku lagi
badan hukum dan lain-lain. Tapi sekarang sementara berlaku kita harus juga menghargai pemerintah yang melindungi akan gereja kita. Dan dalam hal ini kita berterima kasih juga saudara punya cara yang baik sekali membela kebenaran bersama-sama dengan anggota-anggota kita. Hubungan rapat dengan pemerintah itu perlu sekali, sehingga mereka bisa tahu kegiatan apa kita di sini, terjadi apa-apa, dorang mesti tahu. Karena dorang harus lindungi gereja. Semua agama, Kristen, Islam, Katolik semua dilindungi oleh pemerintah. Sehingga laporan-laporan seperti itu mesti lapor sama mereka. Dan itu perlu. Dan karena kegiatan pendeta ini sekarang merakyat dengan, bukan cuma fan dengan rakyatnya, sekarang kita bertanya. Karena kemarin kita tanya juga, kira-kira pendeta suka mau pindah dari sini atau mau tinggal di sini? Bagaimana? Ya? Kalau buat beta secara pribadi saja, buat secara pribadi untuk masalah pelayanan suka atau tidak suka, di mana saja ditempatkan saya suka. Ya. Amin. Saya sudah bicara dengan Pendeta Kota. Ya. Saya bilang sama beliau, jujur saya bicara sama beliau, Sir, kalau seandainya saya mau dipindahkan, saya tidak mau dipindahkan di kota, karena talenta saya cukup di kampung-kampung, desa-desa. Iya. Tapi kalau seandainya pun saya dipindahkan dari kota, tolong carikan orang yang boleh sama. Paling kurang sama dengan saya. Ya. Tapi kalau pun misalnya daerah mau tahan pun 10 tahun saya tidak jadi masalah. Saya ada bilang sebenarnya begitu. Jadi saya tidak mau atur-atur mereka. Saya biarkan nanti mereka yang atur, karena Tuhan punya berbagai cara dengan menggunakan berbagai orang dengan berbagai talenta-talenta. Nah, kalau ini merupakan juga pandangan saudara yang bagus, saya bisa juga mungkin bicara dengan daerah. Kalau umpama ada rencana saudara mau dipindahkan, itu pendeta yang mau ganti datang kemari itu dia mesti datang dulu 1 tahun sebelum saudara pindah, supaya dia bisa lihat cara kerja saudara yang begini, bagus dengan anggota, bagus dengan rakyat, dan sampai datang dia bikin lain, akhirnya dia dibongkar baru ulang. Ya. Kemudian kalau sampai saudara juga terus di sini, ini menjadi satu teladan kepada pendeta-pendeta kita yang ada di kota, yang mau disuruh pindah, semua pindah, senang naik motor, senang naik oto, sudah mau berkorban, serta dengar ada aniaya sudah mau datang ke tempat itu. Nah, ini yang menjadi sebab sekarang ini orang-orang, saya pendeta, tapi menyesal sekali ada teman-teman pendeta yang sama sekali sudah mau pergi sekolah, datang untuk mau duduk di daerah, mau jadi pimpinan di uni dan lain-lain. Itu nanti Tuhan atur, jangan Tuhan atur, karena Tuhan sudah lihat siapa itu yang Tuhan mau taruh di kota, siapa yang Tuhan mau taruh di desa, siapa yang Tuhan mau taruh di tempat-tempat terpencil seperti Hukuana ini. Karena Tuhan sudah lihat dari dulu, Roh Kudus sudah lihat dari dulu, bahwa pendeta Immanuel lah yang buka ini. Dan Tuhan juga akan lihat untuk masa-masa sebelum Yesus datang, siapa yang akan terus tinggal di sini, apakah saudara atau yang lain yang akan tetap membangun ini jemaat sampai menjadi satu jemaat yang lebih besar lagi dari sekarang. Amin. Jadi ini saya akan pergi kemanapun, saya akan berkhotbah, saya akan saksikan ini, apalagi di kota-kota besar. Saudara-saudara di kota besar duduk senang, tidur senang, putar keran, air berjalan, air panas, air dingin, tidak pernah rasa aniaya. Saya takut jangan-jangan aniaya datang, saudara yang di kota tidak tahan tuh aniaya. Anggota-anggota kita di sini yang siap tak ada leher, mati sekarang pun tidak apa-apa, toh Yesus datang kita bangkit. Nah, jadi ini akan kita saksikan ke teman-teman pengerjaan lain. Coba orang kota itu, pendeta kota itu datang kemari, rasa sedikit itu tanpa tinggal sini. Saya pernah pergi di daerah-daerah yang seperti ini. Pernah waktu kita di Uni, kami lewat di satu daerah di Minahasa sana, namanya Batu Rapa. Dia punya pendeta jemaat, istrinya baru melahirkan, anak masih kecil. Saya singgah sana, dompung dapur itu dari tanah saja. Jadi kita mau pergi di Gorontalo, saya bilang sama ketua jemaat, saudara ketua, ini istri pendeta ini baru melahirkan, bagaimana ini dapur tanah begini. Thomas, cuma jemaat, jangan cuma harap-harap dari daerah mau bikin bagus, rumah sudah ada, cuma semen tidak ada. Ini uang, beli semen, saya balik di Gorontalo hari Minggu, so semen di dapur ya. Kumpus pasir semua, itu hari Jumat, hari Minggu pagi-pagi 2 semen. Kita singgah masuk lah, sudah kan gampang saya susah. Kata orang juga mesti jaga tumpung pendeta supaya orang tinggal dengan ini. Jadi kita
mengakui pengorbanan dari saudara-saudara sini yang menghargai juga pendeta-pendeta kita datang kemari. Malahan beta sendiri dapat pikul kemarin dengan kadera bukan jarang untuk pertama kali seumur hidup beta sampai Tuhan Yesus datang, barangkali saya ada yang begitu, cuma itu saja. Tapi ini semua adalah karena penghargaan saudara kepada pendeta. Pengalaman ini akan saya ceritakan juga bahwa anggota-anggota tolong hargai itu pendeta, karena dorang juga setengah mati berkorban, pernah hidup sedap, hidup dengan orang tua sedap, di kota sedap, ini tempatnya. Jadi terima kasih untuk pengalaman ini. Kebetulan setia terus tidak lama sebentar pelajaran malam ini mengenai kedatangan Yesus dan tanda-tanda zaman. Beta setuju tsunami apa, bongkar Jepangnya apa, semua film-film ada semua bahwa Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang. Katong mati sekarang dan mati nanti sama, tapi habis mati masuk surga. Itu yang utama. Jadi pertahankan kebenaran itu, jangan mundur. Saya akan pergi dari kota ke kota, cerita. Apalagi pendeta-pendeta di kota-kota besar ada susah nang sampai. Lalu sementara mengejar lagi kedudukan. Sekarang sementara bersaing siapa mau jadi ketua uni, siapa mau jadi ketua daerah. Susah pikir lagi ke apa pekerjaan itu. Tuhan, sebab kata berdoa ini, Tuhan tolong pimpin supaya komite ini putus ini. Sementara Tuhan tolong kata lebih mendahului Tuhan. So atur siapa mau jadi ketua ini. So, jadi berdoa buat apa? Berdoa buat Tuhan buat apa? Kalau atur lebih dulu bisa bersih, Tuhan bilang jalan saja nanti mulia. Sama di bangsa Israel, pilih raja, sudah mau Tuhan toh. Tuhan bilang oke. Sebenarnya Tuhan sakit hati sekali. Tuhan ada pimpin-pimpin di bangsa Israel, lalu suruh mau pilih raja. Itu sangat tampar Tuhan punya muka saja. Tuhan sakit hati, Tuhan kasih biar. Raja itu yang bikin rusak bangsa Israel. Tuhan ada pimpin baik-baik, suruh raja yang pimpin. Mulai dari Raja Saul. Untung Daud ada kasih angka sedikit. Dan Tuhan itu baik sekali. Tuhan lepas tangan, oke kalau mau ambil raja, biar kita sakit hati ya. Pilih raja, nanti lihat. Sudah betul. Jadi sementara Tuhan ada atur ketumpuk kehidupan ini, kita orang setia, baku sayang. Orang punya apa sih bisa balas, dan Tuhan balas. Ya. Yang penting setia, sahabat, berpelukan, bersembahan, setia, baku sayang terus. Apa yang pendeta kasih ajar dia dapat dari sekolah, dia kasih ajar sama saudara. Karena pengetahuan itu kita orang bagi untuk kuatkan anggota, bukan untuk menyombongkan itu pengetahuan yang kita dapat. Di sekolah kemarin pulang, ya ke sana kemarin, beta ini sarjana dan tidak. Kita bagi itu pengetahuan supaya anggota juga bertambah dalam pengetahuan, teristimewa pengetahuan di dalam firman Tuhan. Amin. Oke. Tutup dan doa. Ya. Jadi mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di sorga pada pagi hari yang indah di Desa Hukuana Kota ini. Kami bersama dengan pendeta jemaat dan kedua saudara kami ini, saudara Michael dan saudara Yes, bersama dengan Pak Raymond, bersama juga dengan Adit Pati dan juga saudara Edmond Situmorang. Tuhan, kami hampiri hadirat-Mu. Pertama-tama kami bersyukur Tuhan sudah tuntun kami mulai dalam perjalanan dari Ambon sampai ke Ratu, sampai ke sini dengan penuh selamat. Dengan satu tujuan saja, untuk menguatkan umat-umat Tuhan dan teman pendeta kami ini. Sehingga kami semua setia terus kepada Tuhan Yesus sampai Yesus datang. Kami tahu Tuhan, mereka sudah mengalami banyak sengsara. Tapi sengsara yang mereka derita itu adalah sengsara sebagai pengikut Kristus yang setia. Dengan demikian Tuhan, kami yakin dengan sungguh, umat-umat Tuhan yang menerima kebenaran ini melalui aniaya, mereka itu setia betul sampai Tuhan Yesus datang. Banyak di antara kami yang menerima kebenaran selama masih kecil, kadang-kadang kami dapat aniaya kecil saja sudah kecewa. Tetapi terima kasih Tuhan, Engkau berikan kuasa dari sorga, akal budi kepada pendeta Tanah Saleh. Begitu juga dengan umat-umat Tuhan di sini, untuk hidup damai sejahtera bersama dengan masyarakat di sini. Walaupun ada unsur-unsur yang mau menyusahkan pekerjaan Tuhan di sini, tapi kami tahu itu semua berasal dari setan. Setan tidak senang melihat pekerjaan Tuhan maju. Sejak dari surga dia sudah menantang Tuhan.
sampai ke dunia ini dia tetap menantang Tuhan dan umat-umatmu sampai Tuhan Yesus datang. Tapi kami percaya bersama-sama dengan Tuhan Yesus kami akan menang. Karena kami punya kuasa dari Tuhan, kami punya kuasa Yesus, kami punya kuasa Roh Kudus, dan ada 2/3 malaikat bersama-sama dengan kami. Kami berjanji Tuhan, kami tidak mau menjadi alat setan untuk menghalangi pekerjaan. Biarlah setan melaksanakannya dan kami akan berdiri teguh tetap bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena kami tahu di balik semua kesusahan dan penderitaan ini ada hidup kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Nyonya White sendiri mengatakan, ketika kami tiba di surga dan kami saling bertanya, coba tolong ceritakan keadaan kesusahan kamu di dunia. Kami coba-coba pikirkan itu kesusahan, tetapi tidak dapat menceritakan lagi karena kesenangan hidup kekal di surga sudah menutupi semua kesusahan yang kami derita di sini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat ketahanan, berkat-berkat rohani, berkat-berkat nafas hidup, berkat-berkat kesehatan, teristimewa berkat kesetiaan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Biarlah kami tetap setia pada Tuhan. Banyak kali kami kadang-kadang lalai untuk berdoa, lalai untuk membaca firman. Kami mohon ampun Tuhan. Dan sekarang kami berjanji akan tetap setia kepadamu. Ini adalah doa dan pengharapan kami Tuhan. Kami serahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Mas. Pendeta Kesolia, terima kasih. Beta kali di kota-kota beta bawa beta di pasuran tapi pendeta Kita berdua berdiri sini. ini ketemu bukan Kita tutup. jauh dari belakang juga. Kita reporter. Kita bertiga jadi reporter. Martin dulu. Yo.